dia kena limbah daripada gerakan ini. Kemudian dia ngajarin si Imron lah, ngajarin si siapa, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia itu tidak dikenal bom bunuh diri. Kalau orang Indonesia ngebom, mesti ngebom kemudian dia lari baru ketangkep. Nah, kalau bom bunuh diri itu terkenal misalnya di daerah Irak, di daerah Jepang juga, dan sebagainya, waktu kamikaze dan sebagainya. Jadi kita tidak mengenal itu. Perjuangan Palestina, apakah itu bisa? Nah, sekarang bom bunuh diri karena ajarannya, apakah karena ketidakadilan? Ini di dalam media juga tidak dibedakan. Saya sudah pernah ketemu Khalid Mas'al. Beliau adalah panglima tertinggi Hamas. Ya. Saya sudah ketemu Hasan Nasrullah yang di Libanon Selatan. Beliau tidak mau dikatakan saya teror. Saya perang kok teror. Saya ini perang. Nah, perang tentu karena ketidakadilan itu. Ya, tapi jadi itu mereka itu semua tidak wajar dinamai teroris. Nah, yang kita namai teroris itu adalah yang melakukan tindakan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Nah, ya. Itu teror. Atau bukan di daerah perang. Ya. Atau bukan di daerah perang. Bahkan sebenarnya dalam Islam pun dalam peperangan itu ada etikanya. Jadi dia tidak boleh membunuh anak-anak, dia tidak boleh membunuh orang tua, dia tidak boleh menghanguskan negeri. Adakah etika bahwa tidak akan menyerang duluan sebelum diserang terlebih dahulu? Oh iya. Iya. Bahkan tidak boleh menyerang sebelum menyatakan perang. Memberi ultimatum. Jadi begini, Mbak, saya tambahkan ya. Sebentar. Kita akan, Jadi pengumuman perang itu menjadi penting. Dan yang mengumumkan perang itu harus negara. Tidak boleh setiap orang mengumumkan perang. Karena ketika perang itu diumumkan, yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Dengan melakukan aksi bom bunuh diri itu menyatakan perang atau tidak? Aksi bom bunuh diri ini dilihat dalam konteks apa dia bunuh diri. Oke. Jadi sekarang harus kalau dia bunuh diri di masyarakat Indonesia yang tidak ngapa-ngapain sama dia, lah itu kan pembunuhan massal dan pengerusakan. Tapi ketika orang ditembaki terus-menerus oleh Israel di Gaza, apa dia mesti diam saja? Berbagai macam taktik itu dilakukan. Jadi dibedakan bahwa kekerasan di negara yang aman dengan kekerasan di negara yang sedang ditindas oleh sebelah imperialisme. Oke, baik Pak Nur Hadi kalau begitu sekarang seperti yang dari tadi sudah tapi sebenarnya ada bahaya di kalangan umat Islam bahwa kita bisa dikatakan termakan oleh retorika yang dibangun oleh kaum radikal atau lebih tepatnya anti-system frame, kerangka anti-sistem yang dikembangkan oleh kaum radikal. Mereka kan dalam upaya untuk menciptakan a sense of victimization and justification, untuk menciptakan kesan bahwa kita umat Islam sebagai korban atas tatanan dunia global, atas keserakahan Amerika dan lain sebagainya, kemudian mengesahkan tindakan terorisme. Saya kira umat Islam harus mencoba mengatakan bahwa kita bagian dari dunia global dan bertanggung jawab atas perdamaian dunia.